Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net obrolan budaya di seluruh Nusantara. Kita kembali berjumpa bersama kami RRI Lok Sumawe dalam obrolan budaya untuk di malam hari ini. Baik pendengar, untuk malam ini kita akan hadirkan topik pembahasan yaitu mengenai dampak modernisasi tarian asli Aceh. Baik, di saat ini di studio telah hadir 4 narasumber kita untuk membahas topik ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalkan dulu keempat narasumber kita di malam hari ini. Baik, yang pertama ada Bapak Saifuddin Saleh selaku Ketua dari Majelis Adat Aceh Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mic-nya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Selanjutnya ada Bung Ilham Rizky Pratama selaku pemerhati seni di Kota Lok Sumawe. Apa kabar Bung Ilham? Alhamdulillah baik. Iya, kita berjumpa kembali nih Bung Ilham ya. Tentunya masih membahas masalah budaya. Dan di samping sana ada rekan saya juga, ada Bang Murdani selaku pengurus dari Sanggar Pocut Merah Ingseng Kota Lok Sumawe. Selamat malam, assalamualaikum Pak Murdani. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya. Dan ada Bung Maulana ya. Ini selaku penari muda di Kota Lok Sumawe, kita sapa. Selamat malam, assalamualaikum. Malam Bang, waalaikumsalam. Iya, ini selaku penari ya, yang akan juga nanti memperagakan salah satu tarian asli khas Aceh. Baik, pemirsa RRI Net, langsung saja kita bersama Bapak Ketua terlebih dahulu, Majelis Adat Aceh. Baik, Pak Saifuddin. Iya. Ya, kita melihat saat ini ya, kita ini Aceh mempunyai tarian asli khas Aceh. Sebelum kita membahasnya lebih rinci, mungkin Pak Saifuddin bisa menjelaskan dulu ini tarian asli Aceh apa saja ini yang sering kita tampilkan ya, terlebih bila ada tamu datang ataupun yang ada di saat ini. Ya, tari tradisi sebenarnya di Aceh yang pernah dibahas waktu PKA 72 dulu itu sebenarnya tidak banyak sekali, itu seperti sedati, saman, ratib mesekat, likok pulau, kemudian laut, itu sedati inang. Kemudian belakangan tahun-tahun ini walaupun 72 dibahas, tetapi jauh juga sebelumnya telah ada beberapa tari yang pada saat ini kita katakan tradisional, tetapi sebenarnya dia adalah kreasi baru. Contohnya Tren Ulaut, kemudian Ranuk Lampuan, kemudian Ale Tunjang, Poh Kipah, dan beberapa itu adalah tari tradisi baru. Yang perlu kita ketahui, dulu juga apakah kita masih pendapat sampai sekarang bahwa hanya 2 langgam tari Aceh. Langgam Saman dan langgam Rapai. Hanya 2 langgam tari Aceh, Saman dan Rapai. Ya, Rapai melahirkan Rapai Pulau, Rapai Gerimpeng, Rapai Uruh, Rapai Pasir dan bermacam. Kemudian Saman melahirkan sedati, saman, ratib mesekat, gabungan antara saman kadang-kadang diiringi Rapai, likok pulau Aceh juga demikian. Jadi 2 langgam. Kemudian pada perkembangannya karena dia artistik, karena dia memang memunculkan kreasi-kreasi pada pemain seni, dia umpamanya menyanyi atau menari dengan serunai kali umpamanya, dengan gendang rapi. Tetapi itu juga tumbuh belakangan. Tapi yang ingin kita katakan bahwa sebenarnya yang tradisi itulah yang kita katakan. Yang pertama sedati yang paling populer, saman malah belakangan. Berarti kalau kita melihat ini ada 2 ya, yang asli ya. Yang pertama kali ini yaitu tarian saman sama Rapai. Rapai. Itu 2 ya. Walaupun nanti terbagi-bagi lagi ini ya. Iya. Terus seiring berjalannya waktu ini Pak Saifuddin, ini terus dengan era modernisasi ya, tentunya ini terus melahirkan tadi tarian-tarian baru. Ya, melahirkan tarian-tarian konvensional di atas dasar tradisi yang ada. Jadi dia tari ini membuka diri. Contoh banyak sekali, seperti Ratuh Jaro umpamanya. Ratuh Jaro itu kan kalau kita kan saman bukan, kalau kita likok pulau juga bukan. Tetapi ketika ditarikan secara massal itu menjadi menarik. Tetapi seluruh kegiatan baik iring-iring lagu, suara,
kemudian liko-liko out atau cara-cara para artis tampil di pentas itu mencirikan tari dari Saman, malah kolaborasi dari Rapai. Jadi demikian juga dengan tari Ranup Lampuan. Ranup Lampuan itu kreasi baru, Pak. Kreasi baru itu 60-an muncul atau malah mungkin 70-an baru populer. Dia seakan-akan itu tari yang digunakan untuk menyambut tamu, tapi dikreasikan seperti juga tenun laut dan sebagainya. Iya, baik. Ya, sangat betul sudah disampaikan tadi oleh Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lok Sumawe. Baik, kita merujuk ke pemerhati seni. Ada Bang Ilham. Bang Ilham, kalau kita melihat tadi ada yang asli ya, cuma sekarang sudah ya era modern. Ini Anda selaku seperti kenapa ini bisa adanya modernisasi dan juga tarian-tarian yang ya ditambah terus menjadi kolaborasi ini. Sih, kalau menurut saya kita harus paham dulu yang mana tari tradisi dan mana yang kreasi. Kalau tradisi itu setahu saya itu tari yang dilakukan secara turun menurun dari generasi ke generasi dengan gerak yang mic-nya didekatkan ya. Biasa dan itu geraknya selalu menonton. Jadi jadinya lah karena kita tari ini sekarang sudah dientertainkan, jadi berkembanglah dengan nama tari kreasi. Itu terserah namanya apa, yaitu tapi tetap berakar daripada tari tradisi. Berakar daripada tradisi sehingga menjadilah tari kreasi. Berarti sudah dikreasikan ya? Sudah dikreasikan tapi berakar daripada tradisi. Daripada tari tradisi. Dan berbicara kalau seperti tari tradisi kan Ranup Lampuan setahu saya itu tadi penyambutan tamu. Tari itu diciptakan pada tahun 1986 kalau nggak salah. Bisa dijelaskan oleh koreografer. Itu tari Pemuda Jamir diciptakan oleh Bapak Yusrijal. Tari itu sekarang sudah dihak patenkan menjadi tari tradisi. Kalau mungkin kita dulu pernah juga ikut pelatihan, Bang Dani mungkin ikut pelatihan, itu sudah menjadi tari tradisi. Tetapi masih dengan menggunakan musik orkestra, tidak lagi menggunakan sungai kali. Jadi yang kita lihat sekarang ini yang acara di mana-mana untuk penyambutan tamu itu menggunakan tari Mulia Jame dengan mengiringi sungai kali. Itu kalau menurut saya itu sudah tradisi dikembangbiakan oleh kalau nggak salah saya seorang pelaku seni dari Sanggar Cunyadin Kota Banda Aceh. Ya, berarti kalau Ranup Lampuan ini dari tradisi menjadi kreasi ya, karena ya dari kreasi menjadi tradisi ya, kebalikannya ya, karena pada tahun 80-an tadi ya ini ditemukan ya, berarti gitu. Baik, kita menuju ke pengurus ya dari Sanggar Pocut Merah Ingseng Kota Lok Sumawe, ada Bang Murdani. Bang Murdani, ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Saipudin dan juga ada Bung Ilham. Nah, Anda ini selaku pengurus sanggar, ini apa sulit kita dalam berlatih untuk tarian asli Aceh ini? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya kalau berlatih itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Tergantung si anaknya ini atau peminat ini nih. Yang sekarang kan peminatnya sekarang sudah mulai menuju ke kreasi nih ya. Jadi pemahaman kita di sanggar ini menurut dari permintaan, misalnya ada cabang perlombaan nih. Perlombaan misalnya kita diminta di lomba seluruh Aceh itu kita ada namanya lomba tari kreasi Aceh. Nah, di situ kita akan menampilkan tari kreasi tari Aceh yang sudah dikreasikan. Nah, seperti itu. Terus dari kami memberikan pemahaman ke anak-anak. Jadi bahwa kalian itu tidak boleh menghilangkan dari adat yang sudah kita jaga untuk kamu lestarikan. Nah, dengan gerakan-gerakan Aceh yang sudah dikembangkan tapi tidak menghilangkan ciri khas Acehnya, seperti itu. Berarti kalau kita melihat ini untuk saat ini seiring era modernisasi ini memang permintaan oleh pasar dan penampilan setiap tampil atau memang ya ini dari pelaku-pelaku seni sendiri ingin menciptakan tarian-tarian kreasi ini? Ya sebenarnya sih dari permintaan banyak pasar ya. Jadi menurut perkembangan zaman lah seperti itu ya. Bisa kita bilang permintaan pasar tuh gimana, mau tarinya mau gimana, mau Aceh kreasi atau Aceh tradisi seperti itu. Jadi apa pangsa pasarnya gimana, permintaan pasar, itu kami akan kerjakan seperti itu. Berarti kalau untuk
berlatih menjadi seorang penari ini tidak sulit begitu ya? Tidak sulit. Ya, dia tak mau juga wanita, perempuan, laki-laki sama saja gini. Ya laki-laki dong, tapi kita pisahkan posisi duduknya agak jarak seperti itu. Kita syariat Islamnya kita tetap tegakkan, antara laki-laki dan perempuan kita jarakkan seperti itu. Nah, untuk menciptakan satu tim penari, ya, ini biasanya terdiri berapa orang dan berapa lama untuk melatih mereka? Biasa tuh menurut permintaan, misalnya lomba tari kreasi ini berjumlah sekian-sekian jumlah orangnya, di situ kita batasi semana laki-laki, berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan seperti itu. Kalau untuk waktu dari pertama latihan ini misalkan ya anak remaja yang dilatih, misalkan anak SMA yang berlatih, ini butuh berapa bulan nih baru bisa mereka tampil? Kalau mereka sudah ada dasar, misalnya di sanggar tuh memang kita masuk sanggar tuh kita ada seleksi duluan tuh. Mereka sebelum masuk sanggar tuh sudah diseleksi, memang betul-betul sudah siap tampil anak-anaknya. Jadi di sanggar wali kota ini sanggar yang sudah menempah penari-penari yang profesional sudah siap tampil. Jadi kita tidak sulit lagi untuk latihan terlalu lama. Jadi maksimal tuh 1 bulan insya Allah sudah siap satu tari, garapan tari gitu. Iya. Baik, di samping Mbak Murdani ini sudah ada penarinya tentunya, ya. Baik, Maulana, ya, Bang, siap. sudah berapa lama jadi penari tarian khas Aceh ini? Ya lebih kurang 10 tahun. Waduh, 10 tahun sudah sangat mahir dalam menari. Karena dari kecil sih Bang, Dari cuman kecil. untuk basic belajar yang lebih mendalam, untuk lebih profesional 10 tahun. 10 tahun. Terus pada saat belajar ini tentunya dulu tarian asli ya khas Aceh, belum ada Betul. kreasi gini ya. Betul. Tarian apa itu? Dulu Mona belajarnya ada Likok Pulo, terus ada dari Terul Laut juga kayak menceritakan tentang ke laut masyarakat Aceh. Terus ada beberapa tarian lagi. Oh, berarti itulah jenis tarian yang dulu ya pada saat. Sulit kira-kira belajar untuk menjadi seorang penari ini? Ya kalau menurut Maulana sih tergantung niat. Pertama tuh niat. Orang yang ada niat pasti bakalan bisa. Itu satu. Terus kemauan. Kemauan. Ya kemauan. Kadang kan di era sekarang milenial ya Bang. Masa banyak yang nggak mau lagi yang untuk belajar tentang budaya. Apalagi tari-tari tradisi Aceh khususnya. Kan sekarang kayak Pak Dani bilang dan narasumber lain, perkembangan zaman. Jadi kayak Maulana pun satu sisi kayak menampakkan bahwasanya bangsa milenial juga bisa tari tradisi Aceh dan juga tari kreasi Aceh. Itu sih. Ya. Terus kalau kita melihat dalam tarian ini juga kan per tim, ya. Kalau kita bagus, kalau teman kita tidak, ya juga ini tidak akan. Nah, itu sebagaimana tuh untuk menciptakan kekompakan. Seperti kalau kita lihat misalkan tarian saman ini ya, membutuhkan kekompakan tim ya. Kalau ada satu aja salah mungkin ya ini bagaimana ini? Ya, kalau kita bilang itu suatu permasalahan pertama. Ya dari kita guide, misal kita ini tim, sebenarnya kita tim, nggak nampil per seorangan tari solo kan. Jadi kita itu ada wadah di mana wadah tersebut bisa mendidik dan mengajarkan kita sama-sama bahwasanya kita tuh bisa kekompakan penarinya. Bahwasanya nanti pas di penampilan ya kita tidak malu-maluin gitu. Ya. Berarti sudah terlebih dahulu dipersiapkan begitu ya. Ya, pendengar RRI Net khususnya obrolan budaya yang masih bersama kami tentunya. Kita masih membahas ya topik kita yaitu mengenai dampak ya modernisasi tarian asli Aceh ya. Baik, kita kembali ini menuju ke Ketua Majelis Adat Aceh Kota Loksmeh Pak Saifuddin Saleh. Pak Saifuddin Saleh, kita lihat sangat banyak saat ini tarian-tarian yang muncul ya. Ini apakah tarian asli Aceh sudah sedikit bosan masyarakat, harus ada kreasi baru atau memang diperlukan ini kreasi tersebut? Ya, tapi saya lihat begini ya, itu karena memang seperti dikatakan tadi tuntutan pasar. Jadi timbul beberapa bentuk-bentuk tarian, tapi dia akar dari itu tetap dari tradisi. Sehingga kita katakan tadi jika kita pelajari langgam tetap dua, langgam saman dan langgam rapi, tidak.
Jadi saya dulu Sekretaris Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia Provinsi Aceh, Pak. Iya. Dulu tahun 80. Mhm. Jadi itu ada dulu penelitian deskripsi tari Aceh asli. Saya ikut, tapi sayang apakah sekarang masih dipakai itu di dulu kan ada jarah nih nama sejarah dan nilai tradisional itu menggali itu. Kami ditugaskan ke seluruh Aceh mencari itu. Jadi memang setelah kita lihat memang tari Aceh seakan-akan hanya dua langgam. Langgam saman dan langgam Jadi ketika lahir dari saman yang dari Gayo itu kan langgam saman asli. Iya. Sedati juga langgam saman. Kemudian Ratib Mesekat saman. Kemudian Likok Pulau Aceh saman gabung dengan Rapai. Jadi gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang bermacam kreasi tumbuh, itu ada hal-hal yang prinsip, umpamanya saman Gayo. Dia tetap mempertahankan laki-laki, tidak boleh ada perempuan. Tetapi ketika Ratuh Jaro, itu perempuan. Orang Gayo tidak ada tari saman, itu tidak ada. Tidak. Makanya kalau umpamanya sekarang timbul debat, ketika tari Ratuh Jaro mendunia, lalu mereka mengatakan itu saman. Tidak, Anda sendiri yang mengatakan bahwa saman itu hanya laki, tidak ada perempuan. Jadi ini, tapi ketika kita ulas, ini memang sumbernya memang dari saman. Saman Sedati kan saman, orang Aceh sebut saman kan Sedati. Tapi ketika digabung dengan Rapai, tapi kami lihat tuntutan pasar, memang pasar tidak akan pernah bosan sebenarnya dan dari Aceh kalau kita lihat. Contoh sekarang kita kan disajikan dengan media-media sosial dari barat bahwa sekolah-sekolah di luar negeri, di Australia, di Eropa itu melombakan dari saman. Sebenarnya bukan saman dalam arti Gayo itu, tapi Ratib Mesekat, karena penarinya perempuan yang mereka lomba-lombakan. Itu sekarang kan mendunia. Iya. Berarti kita jelaskan nih kalau saman ini khusus laki-laki ya. Ya, mereka bertahan bahwa saman itu laki-laki. Iya, baik. Baik, kita kembali ke Bung Ilham. Nah, Bung Ilham, kalau melihatnya tadi, memang ini bukan sebuah ya mungkin ini kan kalau kita menuju ke tarian ini tentunya sebuah penampilan yang disaksikan oleh masyarakat, khalayak ramai, ya, untuk menghibur tentunya. Nah, apakah ini adanya kreasi ini seperti tadi juga disampaikan Pak Saifuddin, apa menimbulkan kebosanan ataupun memang diperlukan ini adanya kreasi ini? Katakan tadi, kalau tradisi itu kan menonton, jadi dikembangkanlah sehingga menjadi kreasi. Iya. Jadi kayak kawan-kawan bilang mengikuti pasar, itu bisa, tetapi tidak boleh lari daripada kaedah-kaedah. Kaedah. Ada adab di situ dalam tarian. Mungkin Pak Saifuddin bisa jelaskan, adat, budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan seperti zat dan sifat. Dalam tari, kebanyakan tari tradisi pun pertama-tama itu tetap puji-pujian terhadap Tuhan, itu salawat ke Nabi. Habis itu di situ wasiat mengingatkan kepada orang. Banyak kita lihat dalam syair sekarang sudah dihasilkan. Mereka tiga unsur. Terus kalau kita melihat sekarang unsurnya sudah mulai berubah ini. Ya, ini perkembangan zaman karena tari kreasi itu tetap kita lihat harus ada kaedah-kaedahnya yang memang tidak melanggar daripada syariat Islam seperti Bang Dani bilang tadi, tetap pada porosnya. Kita Aceh terkenal agama. Iya. Berarti kalau kita melihat saat ini di era modern ini kan kalau kita lihat apakah ada masuknya budaya luar yang tercampur dengan tarian asli Aceh ini dengan tarian luar ini? Menurut Anda nih? Kalau tercampur sih ada, tetapi hanya sedikit, hanya berapa persen. Kalau bumbu untuk pemanis. Iya. Tapi tetap tidak melanggar daripada aturan-aturan adat istiadat di Aceh seperti keagamaannya, punya kaedah. Berarti kalau ciri khas Aceh itu tetap ada ya? Tetap ada. Baik, pendengar di seluruh Nusantara masih bersama kami di obrolan budaya. Kita kembali menuju ke Bang Murdani, ya Bang Murdani. Bang Murdani, Anda selaku pengurus juga ini para sanggar dari Merak Ngisung ini sudah menciptakan kemana saja ini mereka tampil ini. Dan tariannya apakah tarian asli atau memang kreasi nih yang saat ditampilkan keluar daerah misalkan? Iya. Jadi alhamdulillah sanggar Pocot Merak Insen ini sudah melalang buana ke seluruh dunia. Alhamdulillah sudah ke Malaysia, ke Nusantara sudah tidak terhitung lagi. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, dan beberapa negara sahabat
yang kita kunjungi itu setiap tahunnya ada undangan, tergantung budget yang kita punya juga. Iya. Seperti itu. Terus kalau tampil di luar negeri seperti di Malaysia tadi Anda sampaikan, ini warga luar negeri ini lebih suka memang tarian asli Aceh tentunya ya? Iya, betul. Jadi memang kalau di luar daripada Aceh tuh memang paling ditunggu tuh tari-tari, kok dibilang mereka tuh taunya tari saman. Saman. Kalau kita tuh ratuhdu namanya, Ratuhdu. ratuhdu. Rati Mesekat tuh udah digabung jadi satu, Rapai Geleng. Jadi kita kreasikan menjadi suatu gerakan yang heroik. Jadi mereka dengan gerakan tangan tuh salut, mereka kok bisa ya, kepala-kepala mereka geleng tuh, gimana tuh nggak terantuk kah? Ditanya, kan? Seperti itu. Jadi kita modifikasikan menjadi suatu gerakan yang cepat di situ untuk menarik para penonton, dan mereka pun plus untuk penampilan dari Aceh seperti itu. Iya, berarti mereka juga suka dengan tarian yang asli ya, khususnya saman tadi ya. Iya. Padahal saman laki-laki ya. Iya, Tapi ini yang tampil di sana Itu perempuan juga ya tadi. cewek. Cewek. Jadi kita kondisikan dengan penampilan pertama nanti ada laki-lakinya, terus disambung dengan penampilan wanitanya seperti itu. Baik, kita ke penari Maulana. Nah, Maulana juga Siapa? waktu saat tampil ini bagaimana sih antusias anak muda khususnya untuk suka ya dengan salah satu tarian asli Aceh. Ya, kalau kita lihat saat ini kan banyak ini budaya-budaya luar yang ada di daerah kita. Ini lama-lama tentunya bisa saja melupakan budaya asli kita. Ini bagaimana saat ini? Yang mau Anda lihat kalau antusiasnya kaum milenial, yang pertama antusiasnya itu cukup meriah, apalagi saat penampilan itu bahwasanya mereka taunya itu masih ada ya tarian yang tradisi kita ini. Iya. Jadi masyarakat ini kalau bisa dibilang kurangnya promosi, jadinya anak-anak milenial sekarang kurang, dampaknya kurang, nggak dapat informasi yang dapat, misal nih ada sanggar yang menuntut dan mengajarin anak-anak, dan mereka itu taunya pada saat nampil aja. Gitu. Ya kalau menurut Moana, ya antusiasnya penonton itu apalagi Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara sekitarnya sangat kompak, apalagi kalau ada event-event budaya itu Moana rasa itu sangat penting kalau yang berada di kota kita. Iya, baik. Baik, pendengar RRI Net Obrolan Budaya, kita masih terus ya membahas topik kita yaitu dampak modernisasi terhadap tarian asli Aceh. Pak Saifuddin Taleh, ya kita melihat saat ini anak muda kita juga ini salah satu juga dengan banyaknya budaya-budaya asing yang ada. Ini bagaimana? Apakah budaya-budaya kita lama-lama tidak akan hilang ini, Pak Saifuddin? Tapi saya melihat tidak, Pak. Saya melihat tidak. Karena gencarnya pemerintah daerah melalui sanggar, meligo, apapun namanya, seperti di Aceh ada merah. Sebenarnya gini, kalau saya katakan dalam sejarah nggak ada merah insun, merah intan. Merah intan. Tapi inilah, kebetulan kami juga ikut membentuk dulu waktu awal kota, tidak ada merah insun, merah intan sebenarnya. Tapi udahlah, kalau kita sudah jual merah insunnya, seperti ada merah insun, kemudian dulu Cun Mutia, meligo di Aceh Utara, Aceh Besar ada di seluruh. Itu mengakibatkan antusias masyarakat menyambut tari lokal yang ditampilkan heroik ini menarik sebenarnya, dan tidak akan bisa kalah dengan munculnya tari-tari dari luar. Saya yakin ini enggak. Cuma saya sedikit seperti dikatakan oleh tadi, bahwa saya sependapat bahwa tarian Aceh itu mempertahankan hal yang prinsip, umpamanya mulai dari mukadimah, kemudian yang kemudian pada event ada wasiat. Kemudian ada satu lagi, Pak, biasa ditutup dengan doa lagi, ya gitu doa. Jadi, kemudian ada beberapa prinsip tari Aceh yang pernah diulas waktu MTQ. Contoh, tari Aceh sebenarnya dilarang membelakangi penonton, Pak, apalagi meliuk-liukkan body, menampakkan pada itu dilarang. Tapi sekarang ini sudah dilanggar. Saya sebagai orang budaya saya mengamati ini sudah dilanggar. Jadi beberapa bentuk tarian Aceh yang ditampilkan oleh para kreator saat ini itu sudah melanggar beberapa akidah, beberapa nilai tari. Saya lihat. Ini aturan yang melanggar ini tarian
kreasi tentunya ya. Ya, kreasi yang berbasis tradisi Aceh. Itu dilanggar. Iya. Baik. Kita menuju ke Bang Murdani. Ini menarik tadi ini. Ini bagaimana Bang Murdani? Apakah kita saat tampil ada nggak melanggar seperti ketentuan tarian asli ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita kan punya pegangan nih syariat Islamnya nih. Jadi dari pertama kita berlatih jangan sampai membelakangi penonton, dan itu langkah-langkah kaki itu kita kasih jarak ya, semana langkah kaki wanita setinggi mana itu kita atur juga. Jadi laki-laki semana, wanita semana langkah kakinya, lebar kaki melangkah itu juga kita atur seperti itu. Jadi tidak melanggar kaidah-kaidah syariat Islam yang sudah ditetapkan seperti itu. Berarti juga kalau yang disaksikan tentunya bukan dari Sanggar Merah Ingsun ya. Mungkin kalau kita lihat kan Sanggar di Lok Sumawe ini banyak saat ini ya bermunculan ya dengan tarian-tarian ini yang tampil. Iya, baik, kita menuju ke Bung Ilham. Kalau Bung Ilham mungkin bisa ditambahkan tadi ini saat Anda melihat tarian-tarian saat ini penampilannya tentu seperti saya katakan tadi ada yang melanggar aturan ataupun tentang tarian asli Aceh ini yang tidak boleh membelakangi penonton ya. Mungkin kalau menurut saya terjadi di panggung itu memang ada seperti yang dikatakan seperti Pak Saifuddin dan Bang Dani. Mungkin kalau Sanggar Wali Kota itu sudah teratur, sudah diatur caranya bagaimana cara menari. Nah itu kan ibaratnya yang sambut mereka diiringi tamu-tamu pejabat negara. Jadi memang sudah diatur. Ini yang kita sayangkan kayak Pak Maimun katakan tadi, ini sanggar-sanggar yang lain maunya disosialisasikan, dibina mereka, diambil, dirangkul, dibuat seminar pelatihan atau apalah supaya mereka tahu bagaimana yang namanya blocking panggung, yang mana dinamakan ini angkat kaki. Bahkan sekarang mungkin banyak, saya baru tahu juga banyak seperti songket. Kalau perempuan itu tetap di bawah lutut, yang laki tetap di atas lutut. Ini kan mungkin sanggar-sanggar yang memang kecamatan atau sanggar-sanggar pribadi independen ini kurang memahami. Jadi kita kurang sosialisasi terhadap mereka. Itu mungkin saya Pak. Iya. Baik, pendengar RRI Net di seluruh Nusantara. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat penampilan tarian ya asli khas Aceh yang akan ditampilkan oleh penari kita, ada Maulana.
Ya, baik pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita telah melihat ya penampilan dari penari kita, Maulana. Ya, Maulana ini tarian apa tadi namanya ini? Tarian Limong Sikarang namanya, Pak. Limong Sikarang. Namun dalam garis besarnya masih saman ya? Ya. Masih saman. Ya, kebetulan nari itu diciptakan dari akar tradisi juga tidak terlepas yang seperti kita bahas dari tadi, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur gerak laut, sedati, rato jaro dan lain-lain. Berarti ini tarian kreasi ya? Yang sudah dikembangkan. Sudah dikembangkan. Tapi tidak terlepas dari gerak-gerak akar tradisi budaya Aceh. Ya, berarti ini sudah digabungkan ya. Tadi tarian-tarian yang asli Aceh sudah digabungkan menjadi kreasi yang sudah kita lihatkan bersama-sama. Ya, baik. Kita menuju ke Pak Saifuddin. Kalau Pak Saifuddin melihat ini setiap gerakan dan lantunan-lantunan juga tadi seperti musik yang kita dengarkan Rasulullah ini punya arti-arti tertentu ini. Ya, gerakan itu kan saman. Saman. Hampir 100% saman. Saman yang kita artikan sedati, saman juga kita artikan saman yang didaftar ke UNESCO bukan. Saman artinya itulah saman melahirkan beberapa bentuk tarian sedati, laut, fo, Ratim Sekat, Likok Pulau Aceh melahirkan saman ya kan. Ketika dikolaborasi dengan musik-musik ada Seruni Kali, kemudian ada juga dengan Rapai ya kan. Itu ada unsur Rapai. Tapi tadi itulah saman. Cuma walaupun pamannya ini sudah dianggap kreasi, tapi menurut kami suatu tari yang bisa bertahan sampai 50 tahun itu sudah tradisi namanya, dia adalah kreasi. Oh, ya, kalau sudah umpamanya seluruh tari yang lahir pada masa 80 umpamanya atau 70-an itu sudah tidak bisa lagi dikatakan kreasi karena sudah tradisi, karena sudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan telah bergenerasi-generasi menyerap atau menikmati tarian seperti ini. Paling bertahankannya kan. Sudah menjadi asli ya, tarian bagaimanapun Aceh. sudah tradisi, sudah bisa kita katakan tradisi. Karena kalau kita pelajari pun sedati pun pamannya, kalau kita pelajari sedati secara lebih itu katanya tahun 50-an itu ada Syekh Tam dari Sigli itu membuat sedati. Tapi pada saat dia menampilkan sedati juga tradisi seakan-akan, karena kita tidak menemukan akar di bawah dia. Enggak kita temukan. Jadi apa yang kita dapat yang itu sudah jadi tradisi. Walaupun kreasi pada saat itu. Baik Pak Saifuddin, kita Provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Ya. Juga kalau di setiap tarian yang asli khas Aceh ini bagaimana? Apakah ada bertentangan atau malah sebaliknya ini ada siar-siar Islam dalam tarian tersebut? Ada, pokoknya kita lihat begini, seperti sekarang Ratim Sekat namanya. Kebetulan saya pelatih Ratim Sekat, sampai sekarang bisa mudah-mudahan walaupun sudah tua seperti ini, itu dia 17 orang Ratim Sekat dengan baju-baju dengan tampil yang spesifik dengan mengedepankan nilai adat tradisi Aceh ya. Tapi dia kan jelas dia menghadap, dia tidak menggoyang-goyangkan diri, kan dia menghadap ke arah satu arah. Itu kalau dikreasi pun dia masih tetap menjamin keberlangsungan tradisi dengan nilai-nilai Islam dan adab Aceh ada dalam tarian tersebut. Tetapi kalau umpamanya ada beberapa tari sekarang ada tari rencong lah, dia menggoyang-goyang dan pinggulnya itu kan sering ulama-ulama bangun ketika tari itu Pak. Itulah yang kami protes, kami dari kalangan MA agak menyorot itu ya. Untung ada sangga-sangga dari Pemda yang mereka bisa menampilkan yang asli, ya kan. Tetapi yang muncul secara liar itu bukan liar sebenarnya, itu kan kreasi-kreasi yang harus dibina umpamanya kan. Sehingga kepatuhan terhadap nilai-nilai atau value-value yang telah diangkat di Aceh itu tetap terjaga. Berarti tidak kita pungkiri bahwa ada penampilan-penilaian dari beberapa sanggar yang juga melanggar dari syiar Islam ini ya? Iya, iya Pak. Terus kira-kira upaya apa ini yang kita berikan? Apakah selaku MA ini ada pembinaan. Kami kebetulan dalam waktu singkat akan melakukan pembinaan bersamaan dengan pembinaan semapa dan tari tradisional. Ini mungkin dalam beberapa hari ke depan. Satu angkatan semapa, satu angkatan tari itu akan kita.
Ya paling-paling kan maklumlah pembinaan itu kan sifatnya kan proyek. Satu hari kita hadirkan orang, mana bisa mereka menyerap itu. Iya, benar. Tapi sebenarnya pembinaan yang paling potensial itu sekolah. Sekolah kan mereka ada kegiatan luar sekolah, guru-gurunya bisa mendidik anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita turun ke sekolah itu pembinaan lebih akan. Jadi sanggar-sanggar pemuda kita harap akan turun ke sekolah melakukan pembinaan kepada mereka kan gitu. Iya. Karena begini, dalam masyarakat Aceh persoalan adalah ketika tarian itu dibawakan oleh perempuan itu jadi masalah. Ketika laki-laki mungkin sedati mau loncat itu nggak marah orang. Iya. Tapi laki-laki ya. laki-laki. Tapi ketika perempuan itu biasa yang setelah keluar dari ruang itu mereka bisik-bisik, mereka bilang ini, mereka bilang itu sebenarnya apa yang masalah dengan perempuan. Iya, rentannya terhadap perempuan ini. Iya, tentang perempuan ya. Baik, Bung Ilham, kalau melihat bagaimana ini khususnya peran dari tarian ini, apakah ya sedikit ya ada tadi yang melanggar ya, walaupun tidak semua ini. Anda selaku pemerhati bagaimana melihatnya? Kalau menurut saya ini ya masih sah-sah saja, saya tidak melanggar kayak Pak Saifuddin katakan Iya. minggu. Bahkan Kalau nggak salah saya tari ini pernah juara satu nasional Iya. tahun 1991 ya. 1991 pada masa itu. Dulu kan belum terkenal kita membawa tradisi. Mereka dulu pada zaman dulu kalau nggak salah saya dengar dari senior mereka lebih berat ke break dance. Lebih ke break dance pada zaman dulu. Jadi kita bawakan tarian ini sekarang ini dengan konsep tradisi dan alhamdulillah kita mendapat yang terbaik pada masa itu. Ya berarti ada juga ya yang seperti yang Anda sampaikan. Nah, Murdani. Sedikit Pak Maimun, saya ralat lagi tari lampuan kemarin bukan 1996 tapi 1959. Ya. Iya. Baik Bang Murdani, Anda selaku pengurus, ini kita kebanyakan dari laki-laki atau perempuan ini para penari kita? Oh ya, selaku pengurus saya tidak membatasi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu semana mereka punya kemampuan boleh kita bina di sanggar. Seperti tadi tetap membawakan, alhamdulillahnya sanggar-sanggar pemerintah ini punya aturan yang tidak bisa dilanggar dan membawakan tari-tari yang sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Jadi kita berikan pemahaman kepada adik-adik bahwa boleh menampilkan tari asalkan tidak melanggar dari syariat Islam seperti itu. Terus pernah nggak pada saat tampil selepas itu ada masyarakat mungkin yang mengkomplain atau menegur gitu? Untuk sejauh ini sih belum pernah, insya Allah jangan sampai jangan sampai kena teguran seperti itu. Tapi karena kita menampilkan sesuai dengan syariat, jadi alhamdulillah lancar-lancar aja nih. Terus supaya dilakukan apa? Apakah busananya mungkin lebih longgar? Gitu? Iya, sekitar busana juga kita atur. Jadi yang tadi seperti Bang Ilham bilang, songket yang cewek lewat lutut, ya lewat dari lutut. Terus cowoknya juga di atas lutut sesuai dengan aturan. Terus langkah jangan sampai membelakangi penonton. Jadi adab juga kita perhatikan pada saat penampilan seperti itu. Dia. Kalau Maulana ini bagaimana kira-kira? Kalau laki-laki ini aman ya? Ya sejauh ini aman-aman aja. Laki-laki seperti katakan kalau udah tipu loncat-loncat ya juga menjadi masalah. Tanpa batasan ya. Iya, karena khusus daerah kita yang menerapkan syariat Islam. Hey, du jalla hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wa jalala na. Hey, du jalla hey, hiding hala hala hiding. Hiding hala hala hiding wa jalala aku diding lah ding bot, aku diding lah ding bot lah hambot, abot lah adiding lah hambot, abot lah adiding. Lampu teh kayangan, lampu teh kayangan, Aulia rimung awalia, Aulia
aulia harimung aulia hayang bule jagat hayang bule jagat aulia harimung aulia aulia harimung aulia aku diding lahading bot aku diding lahading bot lah hembot abodala adiding lah hembot abodala adiding aku diding laharing bola hambut abodala diding hambut abodala diding aku diding laharing bot aku diding laharing bola hambut abodala diding hambut abodala diding aku diding laharing bot aku diding laharing bola hambut abodala diding hambut abodala diding aku diding laharing bot aku diding laharing bola hambut abodala diding hambut abodala diding. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara yang masih terus ya bersama kami di Relox Mawe. Ya, kita ke Pak Saifuddin. Bagi Pak Saifuddin, waktu juga kita tidak banyak lagi nih. Iya. Ya, tentunya dampak dari modernisasi tarian asli Aceh ya untuk saat ini di daerah kita. Mungkin apa sih upaya yang bisa kita lakukan agar tarian asli Aceh terus terlestarikan ya hingga ke anak cucu kita di masa akan datang. Yang pertama saya mengapresiasi pemerintah daerah mendirikan sanggar-sanggar sehingga mereka menyerap nilai-nilai. Kan di samping Pemda ada majelis ulama, nanti akan bisik ke bupati, ke ibu bupati, jangan begitu Pak. Jadi itu bisa menyesuaikan kepada tradisi sesuai dengan adab, estetika, etika yang ada di Aceh. Banyak itu. Itu kita mengapresiasi. Kemudian terhadap banyaknya sanggar-sanggar yang muncul di lapangan itu juga enggak apa-apa. Kita jangan terlalu alergi lah untuk mengatakan tidak baik. Inilah yang selalu jadi masalah yang kami mediasi. Ketika ini enggak boleh, itu enggak boleh. Jadi apa juga yang boleh. Ketika mereka mengatakan apa juga yang boleh, kita pun tidak bisa menampakkan apa sebenarnya yang boleh. Ketika masuk jenis tari dari luar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, masuk kearifan global kemari, itu sebenarnya menimbulkan persoalan juga. Jadi menurut hemat kami tingkat bahayanya belum besar, jadi masih biasa-biasa saja. Cuman tinggal lagi bagaimana adik-adik yang sudah bergabung atau
memainkan tari tradisi sesuai dengan nilai adat, adab, etika, estetika dari daerah. Ini mereka juga kadang-kadang menegur kawan-kawan yang bermain di tingkat itu, ya kan. Itu tolong diperhalus sedikit, tolong jangan goyang pinggul, tolong ini, tolong itu, sehingga dengan itu akan terdidik dan masyarakat menikmati dari Aceh seperti itu. Tapi kami kira bahaya sekali belum juga. Kita jangan alergi dan mengatakan ini nggak boleh. Itu berarti bisa mengatakan tarian asli kita Aceh masih terjaga hingga saat ini. Masih. Baik, Bung Ilham, mungkin apa yang bisa kita sampaikan terlebih juga untuk menjaga agar kelestarian tarian kita akan terus terjaga ini? Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau menurut saya, ini untuk para remaja yang di luar sana, mungkin jangan pernah malu merasa dengan tari tradisi kita, meskipun sekarang arus globalisasi yang sangat canggih, teknologi yang sangat luar biasa, tapi dengan budaya dan kesenian kita inilah karakter bangsa sehingga menjaga kita daripada norma-norma yang tidak kita inginkan. Jadi dengannya adanya seni dan budaya ini menjadi sebuah jati diri bangsa kita, karakter kita untuk menyatukan kita di belahan manapun. Iya, baik. Bang Murdani selaku pengurus dari Sanggar Pocuk Meraing ini, kira-kira apakah ke depan ada tarian yang memang lebih kreasi lagi untuk menjaga tarian asli khas Aceh ini? Ya seperti saya katakan tadi, tetap menjunjung tinggi norma-norma syariat Islam setiap penampilan tarian yang akan ditampilkan. Terus adab juga, mempertahankan adat dan budaya yang sudah kita pertahankan, terus kita kembangkan. Jangan dilupakan, kita angkat lagi budaya-budaya Aceh yang sudah tertinggal. Iya, baik. Untuk Maulana, pesan untuk para remaja mungkin agar terus bisa untuk mencintai tarian asli daerah sendiri ini. Ya, pesannya paling untuk kita kaum milenial, remaja-remaja yang ada di Aceh, jangan pernah malu untuk belajar tari tradisi Aceh dan tari-tari kreasi Aceh. Bahwasanya kita yang tahu sekarang, anak-anak Jakarta bahkan orang-orang luar sana aja mau belajar budaya kita, masa kita kalah sama orang-orang luar. Dan saya rasa tarian Aceh ini sangat-sangat dinanti-nanti di kalangan orang luar, orang asing. Terus tergantung niat yang tadi seperti saya bilang, bahwasanya kita itu bisa untuk memperkenalkan dari segi ke internasional maupun di negara kita sendiri. Baik, ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Saifuddin Saleh. Terima kasih juga sama-sama. Iya, Bung Ilham. Iya, sama-sama. Dan Murdani dan Maulana. Mungkin lain waktu kesempatan bisa kita obrolan kembali mengenai topik-topik lainnya. Pendengar RRI Net di seluruh Nusantara dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk di obrolan budaya bersama Erlok Semawe dengan pembahasan judul tadi, yaitu mengenai dampak modernisasi tarian asli khas Provinsi Aceh. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.